Halo adik-adik semuanya. Hari ini saya berikan video mengenai gaya gerak listrik. Nah, saya bonusi juga pembahasan mengenai rangkaian gaya gerak listrik. Nah, apa itu gaya gerak listrik? Apa itu tegangan jepit? Nah, kita bahas di sini. Gaya gerak listrik merupakan suatu tegangan beda potensial yang terukur pada sebuah sumber tegangan ketika sumber tegangan tersebut pada rangkaian terbuka, berada pada rangkaian terbuka. Jadi begini, kita mengenal banyak sekali sumber tegangan. Ada contohnya baterai, ada power supply, ada lagi namanya aki misal. Nah, itu namanya sumber tegangan. Nah, apabila kita punya voltmeter, kita hitung tegangan baterai atau aki tersebut langsung. Jadi Anda misal beli baterai, Anda ukur menggunakan voltmeter, Anda akan mengukur namanya, yang terukur itu namanya GGL, gaya gerak listrik. Atau misal kamu punya lampu, punya kawat, kemudian punya baterai. Kamu rangkai baterai tersebut untuk menyalakan lampunya, tetapi kamu putus salah satu kawatnya sehingga lampunya nggak menyala. Nah, kemudian kamu ukur tegangan baterainya, itu yang terukur namanya GGL atau gaya gerak listrik. Nah, apabila rangkaian lampu tadi kawatnya kita sambungkan kembali sehingga lampunya menyala, nah kamu kemudian ukur tegangannya menggunakan voltmeter, kamu akan mengukur namanya tegangan jepit. Nah, secara eksperimen, tegangan jepit nilainya akan lebih kecil daripada GGL. Kenapa? Karena ada elektron yang keluar dari baterai seperti ini. Jadi elektron yang keluar. Ketika elektron itu keluar, maka potensial pada salah satu ujung baterai akan berkurang. Sedangkan potensial pada salah satu kutub baterai yang lain akan bertambah, sehingga beda potensialnya berkurang. Nah, ini juga ada hubungannya dengan adanya hambatan dalam baterai dan adanya hambatan luar. Misal kalau tadi ya karena adanya lampu tadi, itu juga nanti bisa juga mempengaruhi. Nah, tegangan jepit sendiri kalau kita tuliskan secara matematis, besarnya itu sama dengan besar GGL dikurangi besar tegangan yang hilang. Nah, tadi terlihat kan, kalau tadi kita bahas bahwa besarnya tegangan GGL itu terukur lebih besar daripada tegangan jepit. Jadi ada gap, ada perbedaan besar tegangan. Nah, perbedaan besar tegangan tersebut namanya tegangan yang hilang. Besarnya delta V sama dengan epsilon dikurangi VJ atau GGL dikurangi tegangan jepit. Nah, kalau kita lihat di sini, tegangan jepit sama dengan GGL dikurangi IR. Kalau kita bolak-balik, maka akan menjadi IR sama dengan epsilon min tegangan jepit, di mana IR ini merupakan besar tegangan yang hilang. Nah, bagaimana sih kalau kita punya beberapa baterai, kemudian kita rangkai? Nah, di sini kita bahas mengenai rangkaian GGL. Yang pertama mengenai rangkaian GGL seri. Nah, di sini misal gambarnya seperti ini ya. Apabila terdapat N buah sumber tegangan yang dirangkai secara seri, maka sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL sebesar epsilon S sama dengan E1 dan seterusnya ditambahkan sampai epsilon ke N. Jadi misal ada 100 GGL yang
dirangkai seri, maka GGL penggantinya yaitu jumlah dari seluruh GGL-nya, nilainya berapa nanti. Nah, sementara itu hambatan dalam penggantinya adalah RS sama dengan R1 dan seterusnya ditambahkan sampai R ke N. Jadi, karena GGL itu juga di dalamnya terdapat hambatan dalam, jadi GGL itu atau sumber tegangan itu juga berlaku seperti hambatan, seperti rangkaian hambatan. Jadi ketika di seri, ya jumlah hambatan dalamnya semuanya ditambahkan. Nah, apabila identik nilainya, nilai GGL dan nilai hambatan dalamnya, maka atau salah satunya yang identik, misal GGL-nya saja yang identik nilainya atau hambatan dalamnya yang saja yang identik, maka bisa kita hitung misal ada 100 hambatan 100 GGL misal. Maka nilai GGL penggantinya ya 100 GGL tadi. Misal gini, dapat dituliskan gini. Epsilon S sama dengan N dikalikan epsilon. Nah, untuk hambatan penggantinya juga sama. RS sama dengan N dikalikan R. Dengan demikian, nilai kuat arus yang mengalir melewati hambatan resistor R ini, yaitu I sama dengan epsilon S. Ini kan di seri kan? Di seri. Jadi ini 1,5 tambah 1,5 jadi 3 volt GGL-nya. Dibagi R, nilai ini ditambah RS, hambatan pengganti. Hambatan dalamnya ini berapa? R-nya ini R total. R ini ditambah ini ya. Jadi sama dengan NE per R plus NR. Nah, bagaimana sih kalau dipasang paralel? Nah, kalau kita ingat lagi dalam materi rangkaian hambatan, apabila hambatan itu dipasang secara paralel, maka tegangan dari hambatan-hambatan tersebut sama nilainya ya. Nah, jadi begini, apabila terdapat N buah sumber tegangan dirangkai secara paralel seperti pada gambar, maka sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL total V sebesar V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan Vn-1 sama dengan dan seterusnya sampai dengan Vn. Sementara itu hambatan dalam penggantinya karena GGL itu juga memiliki hambatan dalam, maka GGL itu juga berlaku seperti hambatan. Jadi seperti rangkaian hambatan ya. Jadi nilainya 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus dan seterusnya sampai 1/Rn. Nah, untuk N buah sumber tegangan sejenis yang memiliki GGL dan hambatan dalam yang identik nilainya, bila dirangkai secara paralel akan memiliki GGL pengganti dan hambatan dalam pengganti paralel masing-masing. Epsilonnya karena tadi GGL-nya tegangan pada rangkaian paralel itu sama, bila suatu hambatan atau GGL itu dirangkai secara paralel, maka GGL-nya juga sama. Epsilon sama dengan epsilon, tidak ada perubahan, tidak dijumlahkan ya. Dan RP atau hambatan pengganti paralelnya sama dengan R per N. Dengan demikian nilai kuat arus yang mengalir melewati hambatan atau resistor R adalah I sama dengan epsilon P per R besar ditambah RP sama dengan epsilon per R besar plus R kecil per N, di mana R besar merupakan hambatan R ini ditambah R kecil itu hambatan dalam baterai dibagi N jumlah GGL-nya. Ya, ini berlaku, rumus persamaan ini berlaku untuk nilai hambatan dalam yang identik serta nilai GGL yang identik. Nah, kalau tidak identik, kita menggunakan persamaan ini, di mana epsilon P-nya itu kita jabarkan, RP-nya itu kita cari nilainya dengan persamaan ini. Sekian, terima kasih.